Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, salam jumpa lagi dalam Resapi GKI Klasis Bojonegoro. Bacaan Alkitab 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 44 bagian yang pertama yang berbunyi demikian. Elia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema resapi kita adalah gigih berdoa. Hujan adalah air daur ulang yang menguap dari lautan, danau, dan sungai di dunia. Hujan sebenarnya dimulai sebagai kristal es atau salju di tingkat awan. Semua tumbuhan memerlukan air untuk hidup, maka hujan sangat penting bagi pertanian. Sebaliknya, kekeringan dapat mematikan panen dan menambah erosi. Karena itu, Bapak Ibu, ketika kita bicara soal kekeringan, mengingatkan kita akan pengalaman umat Israel yang mengalami kekeringan selama 3 tahun. Mengapa? Karena tidak ada hujan. Mengapa umat yang dikasihi Tuhan sampai mengalami keadaan yang seperti ini? Kekeringan, Bapak Ibu, ternyata adalah sebagai bentuk penghukuman Tuhan atas umatnya, karena mereka telah menyembah Baal, dewa orang Kanaan. Mereka begitu percaya bahwa dewa Baal sanggup mengirimkan hujan. Namun, setelah kekalahan dewa Baal dan para imam Baal dalam melawan Tuhan, kekeringan telah dihilangkan. Hukuman itu sudah tidak diberlakukan lagi. Elia mengajak Raja Ahab untuk meninggalkan praktek penyembahan berhala dan berbalik menyembah kepada Tuhan Allah. Sebab memang Tuhan Allah satu-satunya Allah yang harus disembah, yang punya kuasa menentukan kapan hujan akan turun. Nabi Elia meyakinkan Ahab bahwa sesungguhnya tidak lama lagi akan turun hujan, walaupun tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Elia sudah bisa mendengar suara jatuhnya hujan meskipun Raja Ahab tidak begitu merespon, tidak peduli dengan pembicaraan Nabi Elia yang berkaitan dengan akan turunnya hujan. Tidak menghalangi Nabi Elia untuk naik ke puncak Gunung Karmel, berdoa agar Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dengan memenuhi janjinya dalam mengirimkan hujan. Bapak Ibu, setelah Elia berdoa pertama kali dan bujangnya menyatakan tidak ada tanda apa-apa, Elia terus berdoa bahkan hingga ke-6 kalinya dan juga tidak ada tanda-tanda yang menandakan akan adanya hujan. Elia tidak putus asa, Elia tidak menyerah, apalagi meragukan akan kuasa Tuhan untuk menjawab doanya. Elia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Hingga pada yang ke-7 kalinya, Elia berdoa dan bujangnya kemudian melaporkan ada awan kecil sebesar telapak tangan
timbul dari laut. Meskipun hanya awan kecil setelapak tangan, tetapi hal itu sangat berarti bagi Elia, sebab itu membuktikan bahwa Tuhan Allah mendengar doanya. Melalui awan kecil telah terjadi peristiwa besar, yaitu hujan deras yang dicurahkan ke tanah Israel, sehingga membuat umat Israel mengetahui dan mengakui bahwa Tuhan Allah yang sanggup memberikan hujan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, bertolak dari sikap doa yang ditampilkan oleh Nabi Elia ini, kita bisa menghayati akan pesan yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, namun belum dijawab oleh Tuhan. Kita sebagai umatnya harus gigih berdoa dan berharap kepada Tuhan. Gigih berarti sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, kita tetap dengan yakin, dengan percaya, dan terus berdoa pada Tuhan. Tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Semoga pengalaman Nabi Elia ini menginspirasi kita di dalam kehidupan doa kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui tidak mudah untuk gigih berdoa dan berharap kepadamu ketika doa-doa kami belum Kau kabulkan. Sebab itu ada banyak godaan untuk menyerah atau lari dari hadirat-Mu, serta tidak mempercayai akan kuasa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk gigih berdoa, serta terus berharap kepadamu. Dalam nama-Mu saja kami memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, janganlah mudah menyerah ketika Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Berdoalah terus, janganlah takut, janganlah bimbang.